Halo guys, balik lagi bareng Armin di sini. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada video kali ini Mimin kembali akan menceritakan sebuah film horor terbaru yang berjudul Nosferatu, rilisan tahun 2024 kemarin. Sebelumnya Mimin sudah pernah membahas film ini secara singkat guys. Namun kali ini Mimin akan menceritakannya secara lengkap dan mendetail. Nosferatu adalah film remake dari film bisu Nosferatu tahun 1922, karya Eve Murnau. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor Hollywood ternama. Cerita berpusat pada obsesi vampir kuno bernama Count Orlok yang tergila-gila terhadap Ellen Hutter, istri dari agen real estate Thomas Hutter. Obsesi ini membawa teror dan wabah ke kota Wisburg, Jerman pada tahun 1838. Dan oke guys, sebelum lanjut alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih terasa. Adegan dimulai dengan cerita tentang Ellen yang sejak kecil sering mengalami gangguan supranatural. Gangguan tersebut tidak hanya terjadi secara nyata, tetapi juga kerap muncul dalam mimpinya. Dalam setiap gangguan itu, Ellen tak henti-hentinya berdoa kepada siapapun yang bisa mendengarkan doanya, bahkan kepada iblis sekalipun agar tidak mengganggu dirinya. Pada malam yang hening itu, terdengar suara bisikan yang mengatakan, "Datanglah padaku." Suara itu menarik Ellen untuk mendekati sebuah jendela di kamarnya. Di sana, ia melihat bayangan gelap yang perlahan menghampiri dirinya. Sosok entitas kuno dengan kekuatan luar biasa. Dia menawarkan hidup abadi yang dipenuhi kesenangan, tahta, dan wibawa. Tapi dengan satu syarat, Ellen harus bersedia menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri. Ellen diminta untuk bersumpah menerima tawaran tersebut. Dengan ragu, namun tergoda oleh janji-janji itu, Ellen pun akhirnya bersedia dan mengucapkan sumpahnya. Menjadikan Ellen bagian dari kegelapan yang tidak sepenuhnya ia pahami. Beberapa tahun kemudian, cerita beralih kepada Ellen yang telah menikah dengan kekasih pujaan hatinya, yaitu Thomas Hutter. Pagi itu Ellen terbangun dari tidurnya dengan rasa takut yang luar biasa. Mimpi-mimpi yang dulu pernah mengantuinya yang sempat menghilang kini kembali muncul. Thomas mencoba menenangkan Ellen dengan memberikan pelukan hangat, berharap bisa membuat istrinya merasa lebih tenang. Diketahui bahwa saat itu mereka sedang menikmati masa-masa bulan madu mereka. Setelah memastikan Ellen merasa lebih baik, Thomas pun mulai mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja. Pagi itu Thomas kembali ke kantornya untuk hari pertama bekerja setelah liburan bulan madu. Setibanya di sana, tugas baru sudah menanti. Atasannya yaitu Knock meminta Thomas untuk pergi ke Transilvania untuk mengurus penjualan sebuah properti. Knock menjelaskan bahwa di sana Thomas akan menemui seseorang yang bernama Tuan Orlok. Dikatakan bahwa Tuan Orlok ini berniat membeli sebuah properti di Wisburg. Ini adalah kesempatan emas bagi perusahaan karena Tuan Orlok bersedia membayar properti tersebut dengan harga yang sangat mahal. Selain itu, ini juga menjadi peluang besar bagi Thomas untuk mendapatkan imbalan yang besar. Namun Thomas merasa aneh karena Knock menawarkan sebuah manor yang sudah hancur. Bahkan manor itu sudah tidak layak untuk dihuni oleh manusia. Knock sendiri tidak banyak memberikan penjelasan tentang hal itu. Ia hanya mengikuti permintaan Tuan Orlok. Baginya yang terpenting adalah harga yang ditawarkan sangat menguntungkan. Karena itu, Knock meminta Thomas untuk segera berangkat menemui Tuan Orlok. Semakin cepat itu semakin baik. Thomas selalu mengabarkan hal itu kepada Ellen. Perjalanan dari Wisburg ke Transilvania akan memakan waktu selama 6 minggu. Pekerjaan ini sangat penting bagi Thomas. Selain mendapatkan upah yang besar, ini juga akan mengukuhkan karirnya di perusahaan. Namun Ellen tidak mengizinkannya. Ia memohon agar Thomas tidak pergi karena memiliki firasat buruk tentang kepergian Thomas ke sana. Semua firasat buruk itu berawal dari mimpi-mimpi buruk yang dialaminya belakangan ini. Ellen tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya mimpi itu. Tapi apapun itu, keputusan sudah dibuat.
Thomas tidak bisa lagi membatalkan kepergiannya ke Transilvania. Ia mencoba meyakinkan Ellen bahwa semuanya akan baik-baik saja dan apa yang Ellen khawatirkan hanyalah sebuah mimpi buruk semata. Sebelum pergi, Thomas berpamitan kepada sahabatnya Frederick dan juga Anna yang merupakan saudara Ellen. Thomas meminta mereka berdua untuk menjaga Ellen selama ia pergi. Sementara itu di tempat lain, Knock, atasan Thomas, ternyata adalah seseorang pemuja iblis. Ia terlihat melakukan ritual dan berkata bahwa dirinya telah menuruti semua permintaan iblis. Di keesokan paginya, Thomas pun berangkat. Singkat cerita, setelah perjalanan yang jauh, sampailah Thomas di sebuah desa terpencil. Thomas yang terlihat sebagai orang terpelajar dan berasal dari kota, disambut cukup meriah oleh warga setempat. Di sana ia dihampiri oleh seseorang yang menanyakan maksud dan tujuan datang ke desa ini. Thomas menjelaskan bahwa tujuannya adalah menemui seseorang di Kastil Orlok yang mungkin tidak jauh lagi dari desa ini. Namun, respon dari orang tersebut nampak marah dan mengancam Thomas untuk tidak menyebut nama itu di sembarang tempat. Warga desa memperingatkan Thomas untuk tidak pergi ke sana karena tempat itu sangat terkutuk. Thomas yang seorang terpelajar dan berasal dari kota tentu tidak mempercayai hal-hal semacam itu. Kedatangannya semata-mata untuk bekerja tanpa niatan lain. Meskipun warga desa mencoba melarang dan menakut-nakutinya, Thomas tetap teguh pada niatnya untuk menemui Orlok. Setelah istirahat semalam di desa, keesokan paginya Thomas melanjutkan perjalanan menuju ke Kastil Orlok. Jalan yang terjal dan bersalju membuatnya tidak mungkin membawa kuda. Oleh karena itu, Thomas harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Hari mulai gelap, namun Thomas masih belum tiba di kastil. Di tengah perjalanan, dari kejauhan ia melihat sebuah kereta kuda mendekat. Anehnya, tidak ada kusir yang mengendarai kereta itu. Kereta tersebut tampak berhenti di depannya, seolah mempersilahkan Thomas untuk naik. Dengan perasaan ragu dan takut, Thomas akhirnya memutuskan untuk menaiki kereta tersebut. Saat perjalanan menuju ke kastil, perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti Thomas. Semakin dekat dengan kastil, suasana menjadi semakin gelap dan mencekam. Sesampainya di kastil, Thomas disambut oleh sosok berjubah hitam yang tinggi dan juga besar. Rasa ragu dan takut menghampirinya. Namun untuk sementara, Thomas tetap mencoba meyakinkan dirinya sendiri untuk melanjutkan tugasnya. Ia telah terlanjur menerima pekerjaan ini dan tidak ada jalan untuk mundur. Dengan suara berat dan dingin, sosok itu mulai berbicara. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Orlok dan mengatakan bahwa hanya ada mereka berdua di tempat itu. Orlok segera meminta Thomas untuk menyerahkan dokumen perjanjian jual beli properti yang telah disepakati Knock sebelumnya. Thomas mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Dalam hatinya, ia menyesal tidak mempercayai peringatan warga desa tentang kastil ini. Namun ia tetap profesional, berusaha menjalankan tugasnya dengan tenang. Orlok menjelaskan bahwa ia ingin pergi ke Wisbrook untuk memulai kehidupan baru yang lebih modern, seperti kehidupan yang dijalani Thomas saat ini. Namun semakin lama Thomas berada di kastil, suasana semakin membuatnya tertekan dalam ketakutan yang mendalam. Kengerian memuncak ketika Orlok tiba-tiba berpindah tempat dengan sangat cepat. Perlahan Orlok mulai mendekati Thomas dengan sorot mata tajam seakan siap menerkamnya. Di pagi harinya Thomas terbangun dan mendapati dirinya tertidur di lantai kastil. Ia tidak mengingat apa yang terjadi semalam. Di saat mencoba memahami keadaan, ia melihat bayangan di cermin dan menemukan bekas gigitan di dadanya yang terasa sangat sakit. Thomas bingung dan takut, tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Pada malam harinya, perjanjian pembelian properti pun disepakati. Orlok memperhatikan liontin yang dipakai oleh Thomas dan memintanya untuk melihat lebih dekat lagi. Saat membuka liontin tersebut, Orlok menemukan foto Ellen di dalamnya.
Tatapan Orlok berubah seolah ada gairah baru yang membakar dirinya setelah dia mengetahui bahwa Ellen adalah istri Thomas. Orlok kemudian meminta Thomas untuk menandatangani dokumen pembelian properti. Namun tanpa disadari Thomas, tanda tangan itu merupakan jebakan yang secara simbolis memberikan Ellen kepada Orlok. Thomas yang tidak menyadari maksud tersembunyi di balik dokumen itu tetap menandatanganinya. Thomas yang sudah tidak nyaman mencoba berpamitan dan ingin pergi dari sana. Tapi Orlok menolak bahkan mengambil liontin itu. Perasaan takut semakin menghantui Thomas. Ia bertekad kabur dari kastil, tetapi semua pintu terkunci dengan rapat. Hingga akhirnya Thomas menemukan sebuah pintu yang terbuka. Pintu itu mengarah ke sebuah ruangan gelap yang ada peti matinya. Ketika membuka peti mati itu, betapa terkejutnya Thomas saat melihat jasad Orlok di dalamnya. Ia akhirnya sadar bahwa Orlok bukanlah manusia. Thomas mencoba menghancurkan jasad Orlok, namun tiba-tiba Orlok bangkit dan mulai memburunya. Thomas berlari dan bersembunyi di salah satu kamar. Sementara itu, Orlok memandangi foto Ellen di liontin dan mulai membayangi Ellen dari kejauhan, seolah memperhatikannya melalui dimensi lain. Tidak ada tempat aman bagi Thomas selama ia berada di kastil. Orlok kembali mendekat dan menghisap darah Thomas. Beruntung Thomas masih hidup. Dengan sisa tenaga, ia akhirnya berhasil melarikan diri melalui jendela kamar dan melompat ke sebuah sungai yang mengalir di bawah kastil. Ellen yang mengalami gangguan dari Orlok menunjukkan tingkah laku aneh seperti orang yang kerasukan. Kembali kepada Thomas, ia ditemukan oleh para biarawati di tepi sungai. Para biarawati mencoba merawat luka-luka Thomas, namun mereka segera menyadari bahwa Thomas telah terkena gigitan vampir. Dari para biarawati juga kita jadi tahu guys bahwa ternyata Orlok dulunya adalah seorang penyihir yang dibangkitkan kembali setelah kematiannya menjadi sosok vampir yang penuh kengerian. Mereka juga memperingatkan Thomas bahwa gigitan Orlok membuatnya berada dalam bayang-bayang kendali sang vampir. Meskipun para biarawati bersedia membantu Thomas pulih, namun Thomas merasa tidak memiliki waktu lagi. Ia harus segera kembali ke Wisbruk untuk menemui Ellen. Karena ia tahu Orlok sedang dalam perjalanan menuju ke kota itu. Thomas juga menyadari bahwa Orlok menginginkan Ellen. Orlok memulai perjalanannya menuju Wisbruk menggunakan kapal pengantar barang. Para kru kapal tidak menyadari bahwa mereka sedang membawa seorang vampir ganas yang bisa memburuk mereka kapan saja. Tidak hanya itu, Orlok juga membawa wabah penyakit mematikan yang mulai menyebar di atas kapal, menyerang para kru satu persatu. Di Wisbruk, kondisi Ellen semakin memburuk dan tidak stabil. Dr. Shipper bersama Profesor Franz mencoba menangani keadaan Ellen. Franz awalnya tidak percaya bahwa kerasukan adalah hal nyata, karena menurut penelitiannya, kerasukan hanyalah delusi. Namun kasus Ellen berbeda. Franz merasakan sesuatu yang aneh dan jahat yang bersemayam di dalam diri Ellen. Ketika Franz mencoba mengusir roh jahat dari tubuh Ellen, Ellen mulai bereaksi dengan cara yang mengerikan. Suaranya berubah menjadi suara yang bukan miliknya, mengeluarkan ancaman bahwa mereka semua akan segera musnah. Situasi semakin mencekam, namun untuk sementara waktu, Ellen masih bisa dikendalikan. Franz bertekad mencari cara lain untuk menyembuhkan Ellen sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, Knock berhasil melarikan diri dari rumah sakit tempat ia dikurung. Ia tahu bahwa Tuan Orlok akan segera tiba dan merasa bahwa ia harus menyambut serta mengantarkan Orlok ke tempat tujuannya. Thomas akhirnya tiba di rumah meskipun dalam kondisi yang sangat lemah. Yang aneh di sini, kondisi Ellen tiba-tiba membaik setelah kembalinya Thomas. Anna dan Frederick merasa heran, mengira bahwa penyakit Ellen mungkin disebabkan oleh rasa rindu yang mendalam terhadap Thomas yang tidak ada kabar selama berminggu-minggu. Di sisi lain, para pekerja pelabuhan Wisbruk dikejutkan dengan penemuan sebuah kapal yang terdampar dan hancur.
Dari kapal tersebut ribuan tikus keluar, menyebarkan ketakutan. Para pekerja juga menemukan mayat-mayat dengan kondisi mengenaskan, yang menegaskan bahwa kapal ini membawa wabah penyakit mematikan. Knock yang berhasil membawa peti Orlok ke tempat tersembunyi terlihat semakin yakin dengan misinya. Seperti yang sudah kita duga guys, Knock ternyata adalah orang suruhan Orlok. Dan Orlok mulai menyebarkan ancaman di kota Whisbrook. Dari mayat-mayat yang ditemukan di kapal, Dr. Shiver dan Profesor Fars menemukan kejanggalan. Mayat-mayat tersebut kehabisan darah. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, makhluk seperti apa yang bisa menghabiskan darah manusia secepat itu? Mereka juga mendapatkan kabar bahwa Knock telah melarikan diri. Lebih dari itu, ia telah membunuh beberapa penjaga dengan cara yang sangat mengenaskan. Franz mulai menyadari bahwa semua kejadian ini tampaknya sudah direncanakan. Ia mengaitkan seluruh rangkaian peristiwa ini dengan makhluk mengerikan yang dikenal sebagai vampir Nosferatu. Sementara di rumah, gangguan itu kembali menghampiri Ellen. Secara tak sadar, Ellen dibawa oleh bisikan yang memanggil namanya. Di sana, Ellen bertemu dengan Orlok. Dari percakapan mereka berdua, akhirnya terungkap guys bahwa ternyata Ellen memiliki keterkaitan di masa lalu dengan Orlok. Dulu, Ellen bersumpah menerima Orlok sebagai pelindungnya sekaligus menjadi kekasihnya. Setelah bertahun-tahun lamanya mereka berpisah, kini mereka bertemu kembali. Dan Orlok mengatakan bahwa pertemuan ini adalah takdir bagi mereka berdua. Orlok juga mengungkapkan bahwa Thomas, suami Ellen, telah sepakat memberikan Ellen kepada dirinya dengan menandatangani surat perjanjian itu. Dengan kata lain, pernikahan mereka kini secara resmi tidak memiliki ikatan lagi. Orlok mengatakan bahwa Ellen sekarang harus mengabdikan diri kepada dirinya. Namun Ellen tetap menolak karena ia tahu bahwa Orlok sengaja menjebak Thomas untuk menandatangani surat perjanjian tersebut. Tapi Orlok tidak peduli. Ia mengatakan bahwa satu-satunya pilihan bagi Ellen sekarang adalah menyerahkan dirinya secara sukarela. Tapi Ellen menolak. Penolakan Ellen membuat Orlok murka. Ia berjanji bahwa dalam 3 malam ia akan membuat Ellen menderita dengan menghancurkan orang-orang terdekatnya. Dan kengerian itu langsung kontan terjadi guys. Malam itu anak yang tidur bersamanya ditemukan telah digerogoti oleh tikus-tikus. Di keesokan harinya, Whisbrook digemparkan dengan banyaknya orang yang meninggal akibat wabah penyakit. Setelah beberapa hari terbaring di kasur, akhirnya Thomas kembali pulih. Ia langsung teringat bahwa ancaman sedang meneror Whisbrook dan juga Ellen. Thomas lalu mengajak Ellen untuk segera pergi dari Whisbrook. Namun Ellen sendiri sudah tahu ancaman itu. Di sini Ellen pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ellen mengungkapkan bahwa Orlok yang ditakuti oleh Thomas adalah sosok makhluk yang selama ini hadir dalam mimpinya. Yang mengejutkan Thomas dari pernyataan Ellen, Ellen mengaku bahwa dirinya memiliki hubungan cinta dengan Orlok dalam mimpi tersebut. Mimpi itu terhenti setelah Ellen memutuskan menikah dengan Thomas dan menjalani kehidupan nyata. Di sini Ellen juga menjadi sangat marah karena Thomas malah menandatangani surat perjanjian itu dengan Orlok demi hanya sebuah sekantong emas yang Orlok berikan. Ellen merasa selama ini Thomas hanya mementingkan karir dan uang saja tanpa mempedulikan perasaannya. Namun Thomas membela diri. Ia mengatakan bahwa bukan tanpa alasan ia melakukan ini karena ia pikir ini baik untuk masa depan mereka. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Ellen mulai bertingkah aneh. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot, dan ia menjulurkan lidahnya dengan cara yang tidak wajar. Thomas yang panik mencoba menenangkan Ellen, tapi untung saja tak lama kemudian Ellen tersadar kembali. Kengerian berlanjut kini menimpa kepada kedua putri Anna. Di malam yang mencekam, terlihat Orlok menerkam mereka berdua tanpa ampun. Kematian kedua putri mereka membuat Pedrick hancur dan diliputi amarah. Ia menyalahkan Ellen atas semua tragedi ini. Pedrick yang diliputi emosi merasa bahwa kehadiran Ellen membawa petaka bagi keluarga mereka. Ellen hanya bisa menangis tanpa daya, merasa bersalah meskipun tidak pernah menginginkan semua ini terjadi.
Sementara itu Thomas, Dr. Shipper, dan Profesor Franz mulai merencanakan sesuatu untuk menghentikan kutukan ini. Dari cerita masa lalu, mereka mengetahui bahwa Orlok bisa dikalahkan dengan menusukkan paku besi ke tubuhnya. Namun Franz sendiri tidak begitu yakin dengan metode tersebut, menganggapnya hanya sebagai legenda belaka. Di keesokan harinya sebelum pergi, Thomas menemui Ellen. Ia berjanji bahwa ini akan segera berakhir. Ellen hanya menghela napas karena ia tahu bahwa mereka tidak akan sanggup menghadapi Orlok. Keberanian saja tidak cukup untuk menghancurkannya. Namun Ellen tetap memberikan doa agar Thomas selamat dan memintanya berjanji untuk kembali dengan selamat. Kepergian itu sekaligus menjadi perpisahan terakhir untuk mereka berdua. Dr. Shipper, Franz, dan Thomas mulai mencari keberadaan Orlok di manor tua itu. Sesampainya di sana, mereka bertiga hanya menemukan Knock yang sudah sekarat. Dalam kondisi kritisnya, Knock sempat berkata bahwa tuannya sangat menginginkan Ellen. Dari sini Thomas akhirnya sadar bahwa pencarian mereka ke manor hanyalah perbuatan sia-sia. Dan diketahui bahwa semua ini ternyata bagian dari rencana Franz. Franz tahu bahwa Orlok akan mencari Ellen karena sebelumnya Ellen sempat bercerita kepadanya. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan Orlok adalah Ellen sendiri yang harus merelakan dirinya. Ellen telah meminta Franz untuk merencanakan semuanya. Sementara di rumah, Ellen akhirnya menyerahkan dan mengorbankan dirinya sendiri dengan menerima cinta Orlok seperti dulu lagi. Ia memanggil Orlok dan tak lama kemudian Orlok pun muncul dengan birahi yang sudah lama terpendam. Orlok menikmati setiap sentuhan Ellen dan mulai menghisap darahnya. Namun saking terbuainya dalam goyangan Ellen, Orlok tidak sadar bahwa fajar telah tiba. Ia terjebak dalam situasi itu dan menjadi lemah. Bahkan untuk menghindar dari genggaman tangan Ellen saja, ia tidak mampu. Akhirnya, Orlok hancur bersama dengan Ellen di atas kasur itu. Ketika Thomas kembali ke rumah, semuanya sudah terlambat. Dengan pengorbanan Ellen, kota Wisburg pun terbebas dari kutukan Orlok. Dan di sini, akhirnya film pun selesai. Dan oke guys, itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang ingin ceritakan dan sampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.